Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Puspita dengan NIM 203011178. Di sini saya akan mempraktekkan praktek layanan dasar di sekolah dasar untuk peserta didik di sekolah dasar. Di sini saya mengambil layanan orientasi. Di sini kan Ibu akan menjelaskan tentang layanan orientasi. Ibu akan memberikan layanan orientasi kepada anak-anak Ibu semuanya. Jadi layanan orientasi ini akan membantu mengarahkan anak-anak Ibu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Karena kan anak-anak Ibu semuanya masih peserta didik baru. Jadi Ibu akan memberikan layanan dasar orientasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Oke, dari hari ini Ibu akan melakukan sebuah layanan dasar kepada peserta didik Ibu semuanya. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang dulu kepada peserta didik baru yang sudah bersekolah, yang sudah mendaftar di SDN Sukacita kita ini. Jadi hari ini Ibu akan melakukan layanan dasar tentang sarana dan prasarana serta tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Baik anak-anak Ibu semuanya, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang prasarana dan tata tertib yang ada di SDN Sukacita ini kan. Jadi untuk yang pertama, sebelum anak-anak Ibu semuanya mengetahui nih tentang peraturan, tentang aturan, tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, alangkah baiknya yang pertama kali kita ketahui itu apa ya? Ada yang tahu tidak apa yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengetahui sarana dan prasarana dan juga tata tertib? Oke, jika tidak ada yang akan tahu, Ibu akan memberitahu kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu yang pertama itu struktur organisasi sekolah. Jadi di sini sudah Ibu tayangkan. Sama seperti yang ada di tabel ini, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu ada ketua komite sekolah. Yang kedua, ada kepala sekolah. Dan di bawah kepala sekolah itu ada waka kurikulum, ada waka kehasiswaan, ada waka sapras, ada waka humas. Dan di bawahnya lagi ada nama-nama guru dari setiap mata pelajaran itu. Yang pertama ada guru PAI, ada guru PPKN, ada guru IPS, ada guru bahasa Indonesia, ada guru matematika, ada guru biologi, ada guru seni budaya, ada guru TIK, ada guru PJOK, ada guru mulok, ada guru bahasa Inggris, dan ada guru fisika. Jadi itu struktur organisasi di sekolah SDN Sukacita ini. Anak-anak Ibu, kita sekarang masuk kepada sarana dan prasarana yang ada di SDN Sukacita ini. Yang pertama, kita memiliki ruangan UKS, unit kesehatan siswa. Jadi di sini, apabila nanti ada siswa Ibu yang merasa tidak enak badan saat proses pembelajaran, merasa tidak enak badan saat ada acara di lapangan dan lain sebagainya misalnya, nanti bisa dibawa kepada ruangan UKS ini untuk ditanggulangi dan diberikan tindak lanjut yang akan diberikan oleh guru UKS di sana. Selanjutnya ada juga ruangan kelas. Nah, ruangan kelas ini gunanya adalah untuk proses pembelajaran siswa Ibu semuanya, peserta didik semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ruangan kelas kita ini ada 6 ruangan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya di sini ada ruang kepala sekolah. Untuk ruang kepala sekolah ini, ruang kepala sekolah ini adalah khusus untuk kepala sekolah kita. Oke, dari 3 sarana dan prasarana yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak Ibu paham tidak apa manfaatnya dan apa kegunaannya? Oke, alhamdulillah jika sudah ada musola. SDN Sukacita ini juga memiliki musola loh. Jadi di sini anak-anak Ibu kalau misalnya sudah masuk waktu duha, sudah masuk waktu sholat, kita akan melakukan sholat berjamaah di musola kita ini. Selanjutnya ada pentas. Nah, pentas ini kegunaannya sangat banyak karena pentas ini dijadikan tempat serbaguna gitu kan untuk acara-acara kita nantinya. Jadi misalnya ada kegiatan tari seni budaya dilakukan di sana, latihan untuk acara-acara penting juga dilakukan di pentas kita itu. Selanjutnya ada WC untuk laki-laki dan perempuan. Anak-anak Ibu semua tahu kan kegunaan WC untuk apa? Oke, sudah tahu jadi tidak perlu Ibu jelaskan lagi kan? Kita lanjut kepada ruangan selanjutnya, yaitu ruangan guru. Nah, ruangan guru ini disinilah semua guru-guru kita akan berkumpul setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, guru-guru kita ini akan kembali kepada ruang guru.
Selanjutnya kita juga memiliki ruangan perpustakaan, di mana di perpustakaan tersebut terdapat banyak buku yang misalnya diperlukan oleh siswa ibu semuanya bisa meminjamkan di sana. Bisa digunakan bukunya untuk belajar, untuk proses menuntut ilmu. Juga sekolah SDN Sukacita ini memiliki lapangan sepak bola. Nah, tahu kan fungsi lapangan sepak bola untuk apa? Sangat banyak sekali fungsinya. Jadi misalnya anak-anak ibu melakukan olahraga di luar kelas misalnya, di lapangan. Jadi dilakukannya itu di lapangan sepak bola yang kita sudah sediakan di SDN Sukacita ini. Selanjutnya kita masuk kepada tata tertib yang ada di SDN Sukacita ini. Oke, tata tertib ini ibu sampaikan agar menjadi pedoman untuk peserta didik ibu semuanya, untuk anak-anak ibu semuanya, menjadi pedoman untuk beradaptasi di SDN Sukacita ini. Yang pertama itu, siswa itu sudah hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, setelah bel masuk berbunyi, siswa sudah berbaris di depan kelas dan masuk ke dalam kelas secara bergantian. Nah, setiap pembelajaran sebelum atau sesudah pembelajaran, siswa diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum dan setelah pembelajaran. Dipimpin oleh ketua kelas atau bergiliran nantinya. Itu terserah saja. Selanjutnya, yang keempat, tata tertib yang keempat itu, di waktu pembelajaran atau proses pembelajaran tersebut, siswa itu wajib untuk menjaga ketertiban yang ada di dalam kelas. Nah, di waktu jam istirahat nantinya, siswa itu melakukan istirahat di luar kelas dan tidak boleh keluar dari halaman kelas. Siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam sesuai ketentuan seragam yang telah ditentukan oleh SDN Sukacita ini. Anak-anak ibu semuanya sudah paham kan dengan tata tertib yang sudah ibu sampaikan tadi. Selanjutnya kita masuk kepada larangan-larangan yang ada di SDN Sukacita ini. Sebelumnya anak-anak ibu tahu tidak kenapa ibu memberitahu larangan yang ada di sekolah kita ini? Oke, ibu memberitahu agar anak-anak ibu bisa tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan di sekolah kita ini. Jadi, larangan yang pertama itu, siswa itu dilarang memakai topi di dalam kelas. Jadi, misalnya sudah berada di dalam kelas, siswa itu tidak boleh lagi menggunakan topi. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak boleh mencontek atau melihat pekerjaan teman gitu. Dilarang untuk mencontek. Yang keempat, bermain di luar perkarangan sekolah itu tidak boleh. Jadi tidak boleh keluar dari perkarangan sekolah. Yang kelima, tidak boleh membawa senjata tajam. Yang keenam, dilarang untuk mencoret-coret dinding kelas. Jadi tidak boleh ya mencoret-coret dinding kelas, anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya kita masuk kepada sanksi. Sanksi yang akan anak-anak ibu dapatkan jika melanggar tata tertib dan larangan yang telah ditetapkan oleh sekolah SDN Sukacita ini. Oke, jadi yang pertama sanksinya itu ada teguran lisan, yang kedua ada teguran tertulis, yang ketiga itu tidak diperkenankan masuk kelas atau masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu, yang terakhir atau yang keempat itu dikembalikan kepada orang tua. Jadi itu sanksi yang akan anak-anak ibu dapatkan jika melanggar tata tertib dan aturan yang ada di sekolah atau SDN Sukacita. Mungkin itu saja sedikit layanan orientasi yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Nanti bila anak-anak ibu ada yang tidak paham atau masih ragu dengan apa yang ibu sampaikan, boleh bertanya kembali kepada ibu. Ibu akan menjelaskan kembali pada bagian mana anak ibu tidak paham dengan penjelasan ibu pada hari ini. Oke, mungkin itu saja sedikit layanan orientasi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.